Baik teman-teman, jadi hari ini kita lanjutkan TOEFL kita ya. Jadi kita sudah di chapter 14 yang mana nanti sebenarnya chapter 14 dan 15 ya. Teman-teman kita rangkap jadi satu di hari ke-14, maksud saya seperti itu. Nah, hari ini nanti kita akan belajar teknik pengerjaan reading yang pertama, yaitu eh, membaca topik sentence-nya saja. Seperti itu. Jadi ada beberapa soal reading yang cara mengerjakannya teman-teman tidak perlu membaca seluruh teks, tapi cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Ya, teman-teman. Jadi kita langsung mulai saja. Jadi di reading, mirip kayak listening ya, teman-teman. Reading nanti teman-teman dikasih soal itu jumlahnya 50 pertanyaan. Ya, bedanya dengan listening, kalau listening teman-teman nanti memahami sesuatu yang teman-teman dengar. Kalau di reading, teman-teman memahami sesuatu yang teman-teman baca. Nah, cuman di reading ini nanti topik bahasanya full akademik ya, teman-teman, tentang jadi agak berat gitu topiknya. Makanya vocab di sini juga sangat menentukan. Oke. Dan 50 pertanyaan tadi itu teman-teman hanya punya waktu 55 menit untuk menyelesaikannya. Oke, nah umumnya atau biasanya orang-orang akan membaca teksnya dulu. Tapi ini tidak saya sarankan ya, teman-teman, karena mungkin teman-teman yang pernah tes juga membuktikan sendiri kalau teman-teman baca teksnya dulu, pasti nanti akan menyita banyak waktu, gitu ya. Jadi teknik mengerjakan reading supaya waktunya itu tidak terlalu termakan atau tidak terlalu terbuang ya, teman-teman. Itu jangan membaca teksnya dulu, tapi teman-teman baca soalnya dulu. Oke, jadi baca soalnya dulu, baru teman-teman nanti akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teksnya, gitu ya. Nah, karena teknik mengerjakan reading itu saya temukan ada tiga ini, teman-teman. Oke, nah ada tiga nanti ya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah teknik yang pertama, yaitu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, atau istilah lainnya namanya adalah topic sentence. Oke, jadi langsung saja. Jadi topik sentence itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Nah, teknik ini dipakai ketika soalnya reading atau pertanyaannya di reading itu menanyakan garis besar mengenai teks atau keseluruhan mengenai teks. Nah, teman-teman tidak perlu membaca seluruh teks ya, karena di dalam teks itu ada informasi tambahan, ada informasi sampingan ya, teman-teman. Ada juga intermezzo atau informasi yang bahkan tidak nyambung dengan topik seperti itu. Nah, kalau yang ditanyakan tentang inti dari teksnya atau seluruh teks, teman-teman fokus aja pada topik sentence yang mana letaknya di kalimat pertama di semua paragraf. Oke. Nah, untuk jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks itu ada tiga. Yang pertama, soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama atau ide pokok, gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi ya, kalau di reading teman-teman pahami soalnya dulu, dibaca soalnya dulu. Soal itu menanyakan apanya teks gitu ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea, teman-teman. Nama lain dari main point. Ada juga kadang disebutnya subject, kadang disebutnya title atau judul itu ya. Kadang disebutnya primary discussion dan sebagainya. Intinya menanyakan inti dari teksnya gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, teman-teman baca topik sentence yang letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan di contoh paragrafnya cuma satu, teman-teman. Jadi cukup kita baca kalimat pertamanya saja. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Gitu ya. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya, teman-teman, bukan ngomongin tentang seberapa cerdas John Dewey. Tapi di situ disebutkan kalau John Dewey itu membedakan antara kecerdasan di semua orang, ya, dan kemampuan menggunakan logika di semua orang, bukan cuma pada dirinya. Oke, berarti alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Tentang apa? Ini nggak jelas. Karena perbedaan itu banyak banget. Apalagi di teks itu disebutkan cuma satu, yaitu a sharp distinction. Artinya sebuah perbedaan yang tajam atau yang signifikan gitu ya. Nah, sedangkan yang Bravo itu perbedaannya banyak, distinctions. Tapi nggak jelas tentang apa. Bravo bukan ya, terlalu luas teman-teman. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika.
Nah, kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang hilang, yaitu kecerdasan. Ya, jadi nggak boleh ada informasi yang hilang, karena teks ini bukan cuma membahas tentang kemampuan menggunakan logika, tapi juga kecerdasan. Gitu ya, teman-teman. Nah, the right answer is delta. Di situ disebutkan how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi kalau diartikan bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam bukunya Dewey atau karyanya Dewey. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih teman-teman. Dari jenis soal pertama yang cara mengerjakannya cukup teman-teman pahami kalimat pertama di setiap paragraf. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Looks fine, right? So far so good. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, potong aja, oke? Atau ditulis di chat, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ke jenis soal kedua, teman-teman. Yang cara mengerjakannya juga sama ya. Yaitu soal menanyakan, pertanyaan yang menanyakan idea organization. Nah, idea organization itu apa? Idea organization itu adalah bagaimana si penulis itu mengembangkan gagasannya atau idenya di dalam teks. Gitu ya. Jadi, misalkan topiknya tentang apa? Nah, itu dijabarkannya kayak gimana caranya? Cara penjabarannya atau cara penyampaiannya. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, in this passage, di teks ini, nah ini nggak jelas soalnya, teman-teman. Dan saya yakinkan ke teman-teman, kalau teman-teman ngambil tes yang asli dari ITS, tidak akan pernah menemukan soal yang terpotong seperti ini, yang nggak jelas seperti ini. Ya, pasti soalnya lengkap dan jelas kalau di soal yang asli dari ITS. Nah, kebetulan ini contohnya saya ambilkan dari buku Longman ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti ikut prediksi, menemukan soal yang terpotong atau nggak jelas ditanyaan apanya, maka teman-teman mau nggak mau cek di pilihan A, B, C, D-nya. Supaya tahu yang dimaksud di pertanyaan itu menanyakan apa. Gitu ya. Nah, berarti kita cek pilihan A, B, C, D-nya dulu. Di situ yang alfa berbunyi, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti ini menanyakan bagaimana si penulis mengembangkan idenya atau menyampaikan gagasannya. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Oke, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu sudah cukup ya. Kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir semua orang Amerika bakal mungkin menjawab kalau di kepercayaan mereka, Abner Doubleday yang melakukannya. Paragraf kedua, Doubleday itu diberikan kredit atau penghargaan saja atas penemuan baseball maksudnya ya, di awal abad ke-20 ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya Spalding itu memberikan komisi atau tugas ya. Jadi memberikan tugas untuk meneliti pertanyaan dari siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, berarti Doubleday itu bukan yang menemukan, teman-teman. Karena dia disuruh neliti siapa yang menemukan. Gitu ya. Cuman orang-orang salah paham gitu. Jadi teks ini kayak pengen ngasih tahu orang-orang kalau orang-orang Amerika itu kebanyakan salah paham gitu ya mengenai siapa yang menemukan baseball. Paragraf terakhir di situ berbunyi, nah sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat atau setuju bahwa Double D itu sebenarnya tidak memiliki andil apapun dalam perkembangan atau dalam ya perkembangan gitu ya permainan baseball. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang alfa ya, teman-teman. An idea is presented and then refuted. Jadi sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Miftah, main idea apa selalu ada di kalimat pertama suatu paragraf? Jawabannya betul, teman-teman. Ya, jawabannya di situ. Itu adalah mengikuti kaidah penulisan di Amerika Serikat sana. Saya nggak yakin ya kalau Inggris itu kayaknya sama, teman-teman. Pokoknya bahasa Inggris, karena Amerika itu sebenarnya kiblatnya juga Inggris. Cuman karena mereka punya dialek sendiri, karena beda region ya, beda wilayah. Nah, otomatis ada beberapa perbedaan. Tapi untuk bahasa Inggris formal, sepertinya mereka memiliki kesamaan di cara menulis, teman-teman. Atau tekniknya menulis. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah topik atau main idea itu letaknya di awal, jawabannya iya, teman-teman. Itu ya. Atau kalau teman-teman misalkan nggak yakin,
Nanti setelah membaca kalimat pertama di setiap paragraf kok nggak yakin, nah teman-teman baca seluruhnya paragraf 1 juga. Ya itu kalau nggak yakin. Tapi kalau saya daripada kelamaan ya teman-teman, karena biasanya ketika teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, dipahami, itu dicocokkan pilihan A, B, C, D itu udah langsung ketemu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke jenis terakhir, teman-teman. Soal yang cara mengerjakannya juga sama. Teman-teman nggak perlu repot-repot membaca seluruh teks, tapi cukup dibaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Nah, jenis soal ketiga yaitu namanya tone, purpose, sama course. Jadi ada beberapa soal itu yang menanyakan tone, teman-teman. Tone itu adalah suasana hati si penulis yang dia tuangkan ke dalam tulisannya. Gitu ya. Kalau purpose ya berarti tujuan si penulis itu mirip dengan main idea, teman-teman. Oke. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan atau mata kuliah bisa dibilang seperti itu. Atau mata pelajaran gitu ya. Jadi teks itu kira-kira di mata pelajaran apa nanti kalau disuruh dibaca. Misalnya seperti itu. Atau kita ke contoh ya, biar teman-teman nggak membayang-bayangkan. Nah, di sini ada tiga contoh soal. Soal pertama, nomor 4, di situ berbunyi, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis di dalam teks ini, teman-teman? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nanti saya jelaskan course ya, Miss atau Mister. Nanti di contoh soal teman-teman akan mengerti maksud saya ya. Nah, itu tadi ya, jadi menanyakan tujuan si penulis. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari para terduga dalam keadaan dihipnotis itu belum dianggap sebagai barang bukti. Jadi tidak diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Jadi kalau ada keterangan dari orang yang dihipnotis itu nggak bisa dijadikan keterangan di pengadilan, teman-teman. Nggak dianggap gitu ya. Karena namanya orang nggak sadar seperti itu. Kemudian paragraf kedua, kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dibawa langsung ke pengadilan tinggi Amerika Serikat atau Mahkamah Agung mungkin seperti itu ya, Amerika Serikat. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, teman-teman. Di sini tadi ngomongin tentang pengakuan yang didapat secara hipnotis di ranah hukum atau di pengadilan di Amerika Serikat. Gitu ya, bukan ngomongin tentang kasus pengadilan atau kasus kriminal tertentu, bukan. Oke. Nah, kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan alasan kenapa pengakuan yang didapat dari pengaruh hipnotis itu nggak bisa dipercaya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita pilih yang Bravo, hati-hati teman-teman. Ini kalau kita pilih Bravo ini seolah-olah semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu palsu atau nggak bisa dipercaya. Sedangkan di teks itu tidak disebut, maksudnya bukan itu inti di teks, gitu ya? Karena di teks itu intinya apa sih apa namanya? Apa sih kegunaan atau bagaimana sih pengakuan yang didapat dari hipnotis di ranah hukum di Amerika Serikat atau di pengadilan di Amerika Serikat bisa nggak dia jadikan barang bukti? Jawabannya tidak bisa. Nah itu maksudnya. Entah itu bisa dipercaya atau tidak, itu bukan pembahasan inti dari teks ini. Bravo bukan ya, teman-teman? Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi peran dari Mahkamah Agung dalam mentidakvalidkan pengakuan-pengakuan dari orang yang dihipnotis. Bukan ya, ini kayak seolah-olah titik perhatiannya atau yang pengen dibahas intinya itu adalah peran dari pengadilan tinggi. Padahal titik perhatian atau yang pengen dibahas intinya itu adalah pengakuan yang didapat dari hipnotis itu sendiri. Gitu ya, teman-teman. Berarti yang Charlie bukan. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang Delta. To explain legal status of hypnotically induced confessions. Kalau diartikan, untuk menjelaskan status legal atau status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, status hukumnya apa? Status hukumnya tidak bisa dianggap sebagai barang bukti. Seperti itu. Ya. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah tone itu adalah ini teman-teman, perasaan si penulis atau
emosi si penulis atau suasana hati si penulis yang si penulis masukkan ke dalam teks. Cara mencarinya, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari vocab yang menunjukkan apakah si penulis itu subjektif atau objektif. Apakah dia menuliskan perasaannya atau tidak, gitu ya. Kalau dia menuliskan perasaannya berarti dia subjektif, berarti ada tone-nya. Tapi kalau misalkan tidak ada, maksudnya si penulis itu tidak ikut sangkut paut ya, dia tidak menuliskan perasaannya atau emosinya, artinya dia objektif alias netral. Hanya ingin memberikan informasi kepada pembacanya atau memberikan pengetahuan kepada pembacanya. Gitu ya. Nah, kalau kita cek di kalimat pertama di setiap paragraf tadi, itu tidak ada sama sekali si penulis itu memasukkan apakah dia itu marah, ataukah kesal, ataukah sedih, apakah bingung. Itu nggak ada. Ya, dia hanya menyajikan fakta, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat kita cari ABCD yang suasananya netral alias tidak berpihak ke salah satu yang dibahas. Gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Informative. Artinya si penulis cuma pengen memberikan informasi kepada si pembacanya saja. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nomor 6. Nah, ini sesuai pertanyaan tadi, course itu apa sih, Sir? Nah, course itu adalah mata kuliah apa kira-kira yang membahas topik ini, teman-teman. Jadi kalau eh, bacaan ini atau teks ini dimasukkan ke kelas atau mata kuliah, itu dimasukkan ke apa? Apakah biologi kah ngomongin tentang pengadilan Amerika Serikat? Nggak nyambung, teman-teman. Masa biologi di kelas biologi kita disuruh membahas tentang pengakuan yang didapat dari orang yang dihipnotis di pengadilan Amerika Serikat. Nah, tentunya topik ini akan dibahas di mata kuliah tertentu atau bidang keilmuan tertentu. Gitu ya. Nah, betul, Miss Dian. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. American Law. Nah, sekarang caranya gimana? Kita bisa tahu menjawabnya yang alpha. Nah, kita baca aja kalimat pertama di setiap paragraf. Cocokkan kata-kata yang dipakai, teman-teman. Atau vocab-vocab yang dipakai ya dengan pilihan A, B, C, D. Contoh dari teks tadi kita menemukan ada kata confessions, artinya adalah pengakuan. Ada kata defendants, artinya terduga atau terdakwa gitu ya. Kemudian ada juga evidence, barang bukti. Courts, pengadilan in the United States, di Amerika Serikat. Nah, berarti ini ngomongin hukum, lebih tepatnya hukum di Amerika Serikat. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dicoba dulu ke latihan soal ya, teman-teman. Jangan takut salah. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya. Mister, ada contoh yang tone subjektif, Mister. Nah, nanti di soal ya, Miss Rida, nanti silahkan dicoba dulu. Nanti ada, teman-teman. Nah, jadi sekarang dicoba dulu. Jangan takut salah, waktunya di pojok kanan atas. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan, teman-teman. Ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Baik, mari kita cek bersama, teman-teman. Kita baca soalnya dulu kalau di reading ya. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah karena yang ditanyakan topik, kita baca topik sentence-nya atau kalimat pertama di setiap paragraf.
Kalimat pertama, paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai rasio dari umur mentalnya seseorang dibandingkan dengan umur kronologikalnya. Dengan rasionya dikalikan 100 untuk menghilangkan koma-komanya atau desimalnya. Nah, makanya ada IQ itu misalkan 120 gitu ya, teman-teman. 111, ada juga 80 misalnya seperti itu. Itu karena sudah dikalikan 100 gitu ya. Nah, berarti yang paragraf 1 ini ngomongin tentang definisi dari IQ. Di situ ada keterangan is defined, didefinisikan sebagai gitu ya. Berarti ini ngomongin definisi. Paragraf 2, in theory, secara teori, sebuah tes IQ yang standar itu dibuat untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan kinerja intelektual. Seperti misalnya menggunakan logika dan pemecahan masalah. Paragraf terakhir, secara praktek tidak mungkin untuk memutuskan atau menentukan gitu ya, teman-teman, pada jenis operasi kecerdasan apa yang mendemonstrasikan kecerdasan seseorang. Nah, berarti ini ngomongin tentang definisi sama tes IQ untuk mengukur tes IQ-nya tadi. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya kita cek yang alfa aplikasi atau penggunaan IQ di kehidupan nyata. Bukan ya, teman-teman, karena tadi kita tidak menemukan di kehidupan nyata itu dibuat apa. Seperti itu. Kalau yang Bravo, bagaimana IQ itu mempengaruhi masa depannya seseorang? Sama, ketika kita membaca kalimat pertama tadi, kita nggak tahu bagaimana IQ menentukan masa depan seseorang. Berarti bukan itu yang dibahas, teman-teman. Kalau yang Charlie, peran dari IQ dalam penyelesaian masalah. Hati-hati, penyelesaian masalah itu salah satu operasi atau salah satu yang teskan di tes IQ, ya, teman-teman. Bukan perannya IQ dalam pemecahan masalah, ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta sebuah definisi dari IQ, paragraf 1, teman-teman, dan measurement itu pengukuran, maksudnya tesnya. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang delta, karena tes IQ dibahas di paragraf 2 dan paragraf 3, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, 30 maksud saya 1 menit ya, teman-teman, bukan 30 detik. 1 menit sudah habis, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Alfa, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, bagaimanakah informasi di dalam teks ini dikembangkan atau diorganize, gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena ini menanyakan idea organization, gitu ya, teman-teman. Nah, di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi atau perdebatan gitu ya, itu ada di sekitar atau gini, perdebatan itu ada pada gagasan mengenai menggunakan organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik atau namanya GMO gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, paragraf kedua, berdasarkan satu pandangan tentang GMO, para kritikus itu berargumen bahwa mereka itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, paragraf 3, sebaliknya, para pendukung dari pandangan tersebut, maksudnya pandangan GMO gitu ya, itu melihat kalau GMO itu merupakan sebuah alat penting untuk mengatasi
tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, berarti ini ngomongin tentang dua pandangan, teman-teman. Ya, atau dua pendapat gitu ya tentang GMO. Ya, yang satu setuju, yang satu tidak. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. Two different views on GMOs are presented. Dua pandangan-pandangan yang berbeda tentang GMO itu disajikan. Nah, kalau yang Charlie, dua masalah dengan GMO dan solusinya itu diberikan. Nah, di sini tidak ngomongin tentang masalah yang ada tentang GMO ya, teman-teman. Dan solusinya apa di situ nggak ada. Tapi lebih ngomongin ke pendapatnya dua kubu gitu ya. Ada yang berpendapat kalau GMO itu buruk, ada yang berpendapat kalau GMO itu baik, penting seperti itu. Ya, berarti jawabannya yang alfa. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban alfa. Baik, semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 3, itu pertanyaannya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah tone itu adalah isi hati si penulis atau unek-uneknya atau pandangannya gitu ya. Atau sikap penulis mengenai topiknya itu bagaimana gitu ya. Nah, cara menentukannya, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Cari, ada nggak si penulis itu menuliskan yang dia rasakan tentang topiknya. Kalau ada berarti dia subjektif atau ada tone-nya. Kalau nggak ada berarti dia objektif, hanya ingin memberikan informasi kepada pembacanya atau netral gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di paragraf 1. Nah, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi, itu sangatlah mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud, teman-teman. Di mana si penulis memasukkan emosinya. Dia bilang kalau penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu semakin mengkhawatirkan. Nah, artinya si penulis itu khawatir, ya berarti dia subjektif, dia ikut ikut serta dalam topik yang dia bahas atau dia tulis, gitu teman. Kayak orang curhat jadinya, bukan kayak orang yang memberikan informasi, tapi kayak orang yang menumpahkan isi hatinya, kayak gitu teman-teman. Nah, berarti tone dari teks ini itu adalah khawatir atau cemas atau takut. Nah, ABCD yang artinya khawatir atau cemas adalah yang alpha. That's right, teman-teman. Jawabannya yang tepat adalah yang alpha, yaitu concerned. Gitu ya. Kalau yang Bravo disinterested itu tidak tertarik. Kalau tidak tertarik, kenapa dibahas gitu ya, teman-teman? Placid itu biasa-biasa aja, bukan ya. Exaggerated itu berlebihan atau dilebih-lebihkan. Seperti itu. Atau bahasa Indonesia gaulnya itu kita nyebutnya alay gitu ya. Bukan teman-teman, bukan exaggerated, tapi lebih tepat ke concerned. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 4. Nah, kalau yang sudah panjang seperti ini saya ambil langsung dari soal yang asli TS. Teman-teman coba dulu ya. Jangan takut salah, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan dikirim dulu jawaban teman-teman di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie. Mari kita cek. Kita baca soalnya dulu kalau di reading teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, what is the passage mainly about? Apakah teks ini, apakah inti dari teks ini gitu ya. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama berbunyi, eh, kata berbahasa Prancis Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Paragraf 2, perubahan-perubahan ini atau perubahan-perubahan dalam penampilan luar ini itu sangat mempengaruhi budaya musik dari zaman Renaissance, yaitu bagaimana orang-orang itu berpikir tentang musik, bagaimana musik itu dibuat atau ditulis gitu ya, kemudian dimainkan maksudnya, kemudian dibahas dan disebarluaskan. Kemudian paragraf terakhir, eh, musikal di zaman Renaissance di benua Eropa itu lebih dari sekedar gerakan budaya secara umum dan keadaan mental seseorang gitu ya, daripada sebuah rangkaian tertentu dari teknik-teknik bermusik. Gitu ya, teman-teman. Kita cek yang alfa, komposisi musik yang paling mengilustrasikan perkembangan selama zaman Renaissance-nya Eropa. Bukan ya, teman-teman, bukan ngomongin tentang komposisi musik, tapi lebih ke ngomongin budaya, intinya perubahan budaya gitu ya. Di zaman Renaissance, salah satunya itu adalah musik. Karena bukan cuma ngomongin musik, tapi juga budaya dan lain-lain seperti itu. Kalau yang Bravo teknik-teknik bermusik, nah dari sini aja udah bukan ya teman-teman. Kita tidak tahu tadi teknik bermusik apa aja yang dibahas, tidak ada di situ berarti. Kalau yang Charlie, Renaissance-nya Eropa sebagai sebuah perkembangan budaya yang mencakup perubahan-perubahan dalam gaya bermusik. Nah ini masih ada sambungan teman-teman. Kita tahan dulu ya, kita cek yang Delta. Kalau yang Delta di situ praktek-praktek bermusik eh, Romawi kuno dan Yunani kuno yang digunakan selama Renaissance-nya Eropa. Bukan ya, teman-teman, bukan ngomongin tentang bermusiknya. Maksudnya bukan cuma ngomongin bermusiknya saja, lebih tepatnya ke seluruh budaya, gitu ya. Nah, jawaban yang tepat berarti adalah yang Charlie. That's right. Nah, kita lanjut lagi ke number 5. Silahkan teman-teman, dicoba dulu. Jangan takut salah, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Delta. Delta, baik. Semuanya menjawab Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Ada sepertinya ada jawaban Bravo juga. Kita cek bersama. Seperti biasa, dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama, paragraf 1 berbunyi, berbeda dari pendapat populer atau pendapat khayal umum gitu ya. Nah, frost itu adalah tanah yang beku, teman-teman. Jadi tanah yang membeku dan temperatur yang dingin itu memiliki pengaruh yang sedikit gitu ya, atau memiliki hubungan yang sedikit gitu dengan warna dari daun-daun di musim gugur, gitu ya. Nah, kemudian paragraf kedua, di musim semi dan musim panas daun-daun itu berwarna hijau karena mereka itu mengandung jumlah yang sangat banyak dari pigmen hijau yang disebut klorofil.
Paragraf ketiga, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah merah dan atau ungu gitu ya, yaitu warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut anthocyanins. Paragraf terakhir, tanaman-tanaman yang menggugurkan daun itu tidak bisa bertahan, tidak bisa ini ya teman-teman, survive di sini artinya tidak bisa bertahan hidup di musim dingin gitu ya maksudnya. Jika mereka menjaga daun-daun mereka, karena daun-daun tersebut akan kehilangan lebih banyak air dari atau karena gitu ya udara musim dingin yang kering daripada yang akar-akarnya itu bisa serap dari tanah yang membeku. Nah, berarti itu tadi ngomongin tentang daun ya, teman. Jadi daun itu ternyata ada yang berubah warna, ada yang juga yang merontokkan daunnya gitu ya. Nah, pengaruhnya tadi banyak ya, teman-teman. Bukan cuma tanah yang membeku atau suhu dingin gitu ya, tapi juga ada juga pigmentation. Nah, berarti ini jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Oke, jadi the reasons for changes in the color of leaves. Jadi alasan-alasan dari berubahnya atau perubahan-perubahan warna daun pada tanaman gitu ya maksudnya teman-teman, karena perubahan warna daun tadi yang paragraf pertama itu disebutkan tanah yang membeku dan ini ya teman-teman suhu-suhu dingin seperti itu. Paragraf kedua ngomongin tentang pigmen. Paragraf ketiga juga ngomongin pigmen. Paragraf keempat ngomongin udara yang kering seperti itu. Jadi alasan-alasan daun itu berubah warna seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan teman-teman coba dulu ya. Maksudnya kirim jawabannya dulu. Salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman. Baik, kita jawaban delta. Saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to. Jadi tujuan utama dari teks ini adalah untuk. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Paragraf pertama berbunyi, kalimatnya ya, kalimat pertama. Perubahan dari pohon-pohon kelapa ya, sejenis pohon-pohon kelapaan gitu, dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti misalnya batu bara dan minyak merupakan sebuah fenomena yang diketahui banyak orang. Nah, tapi bagaimana bisa terjadinya gitu ya? Paragraf kedua, bahan bakar fosil itu berawal dari banyaknya kehidupan dan sedikitnya oksigen. Kemudian paragraf ketiga, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu terkompresi atau tertekan gitu ya dengan cukup gitu oleh beban dari tumpukan-tumpukan di atasnya yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain itu keluar dari tanah gambut tersebut. Airnya jadi padat, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu leaving a concentrate, jadi meninggalkan massa dari karbon yang terkonsentrasi. Jadi yang jadi padat tanahnya. Gitu ya. Kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu selama zaman Carboniferous, banyak dari bagian dunia gitu ya, itu menyerupai rawa-rawa Okefenokee. Intinya rawa-rawa gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian cadangan-cadangan yang besar dari tanah, maksud saya dari batu bara ya dan minyak bumi itu masih berada di bawah tanah. Tapi harga atau maksudnya apa yang harus dibayar gitu ya
eh, itu semakin meningkat secara drastis, entah itu dalam hal dolar atau uang ya, dan dalam hal lingkungan seperti itu. Nah, berarti ini ngomongin bagaimana eh, apa namanya bahan bakar fosil itu prosesnya bagaimana supaya bisa terjadi gitu, yang awalnya jadi pohon dan dinosaurus bisa menjadi batu bara dan minyak bumi tadi. Gitu ya, teman-teman. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah nah, yang delta, teman-teman. Increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi meningkatkan pemahaman pembacanya mengenai bagaimana bahan bakar fosil itu dapat terbentuk. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan teman-teman kirim di chat ya jawabannya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban delta. Saya lihat teman-teman semua menjawab delta ya. Kita cek. Di situ soalnya berbunyi, apa yang dibahas inti dari teks ini? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, gerabah-gerabah atau pottery gitu ya, dari suku Indian Pueblo dari Amerika Serikat bagian Southwest itu berarti sorry bukan tenggara tapi barat daya ya. Jadi barat daya Amerika Serikat merupakan sebuah karya seni yang kesulitan teknisnya itu sangat besar, teman-teman. Ya. Kemudian paragraf kedua, refining the raw chunks. Refining itu artinya bukan memperbaiki ya, teman-teman. Di sini artinya membersihkan. Jadi membersihkan gumpalan besar dari tanah liat yang baru diambil itu merupakan pekerjaan yang sulit atau berat. Nah, para pembuat gerabah itu akan menggrind up itu menggiling ya, menggiling bongkahan besar dari tanah liat di sebuah gilingan besar yang menggunakan tangan. Dan kemudian dibersihkan lagi dengan menggilingnya menjadi sebuah bedak atau bubuk maksud saya di sebuah metat. Metat itu adalah batu untuk grind itu bahasa Indonesianya apa ya teman yang enak? Menumbuk gitu ya. Jadi menumbuk. Jadi grinding stone itu kayak batu tumbuk atau kayak di sini tuh nyebutnya saya lupa ya bahasa Indonesianya. Nah, kemudian paragraf ketiga, tanah liat, hampir semua tanah liat itu membutuhkan tambahan bahan non plastik sehingga tanah liat tersebut itu bisa bertahan atau dapat tetap bertahan ketika di api-api atau ketika dibakar gitu ya. Nah, firing atau pembakaran itu merupakan eh, pengerasan, jadi mengeraskan apa namanya clay-nya tadi dengan cara atau dengan suhu yang tinggi, suhu panas yang tinggi, tanpa pecah atau tanpa retak. Dan sehingga ruangan di dalamnya itu akan memiliki permukaan yang lembut. Gitu ya. Paragraf terakhir. Nah, setelah lapisan luar itu ditambahkan, kemudian tanah liat tersebut itu dicampur dengan apa ya? Dengan hebat gitu ya, teman-teman, vigorously. Nah, berarti ini ngomongin tentang bagaimana sih memproses tanah liatnya sebelum akhir nanti dibuat menjadi gerabah, teman-teman, oleh suku Pueblo Indians gitu ya. Kita cek ABCD. Yang alfa, berbagai macam jenis tanah liat yang dipakai untuk membuat gerabahnya Pueblo. Bukan ya, teman-teman? Kalau yang Bravo, sumber-sumber dari mana tanah liat itu dipakai untuk membuat
gerabahnya Pueblo, bukan sumbernya, tapi proses pengolahannya gitu ya. Kalau yang Charlie kriteria yang para pembuat gerabah gunakan ketika memilih tanah liat untuk gerabah Pueblo. Tidak ada ya kriterianya, teman-teman. Jadi di situ tidak disebutkan clay-nya harus bagaimana, tapi yang pasti prosesnya itu banyak atau sulit gitu. Charlie bukan. Kalau yang Delta, proses yang digunakan untuk mempersiapkan tanah liat untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta. Oke. Lanjut ke number 8. Silahkan teman-teman. Oh, ternyata sudah habis ya. Nah, gimana? Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu, teman-teman, untuk jenis soal apa aja di reading yang teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Sebelum kita tutup ya, silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Susah mungkin karena vocabnya, teman-teman. Jadi reading itu yang bikin sulit, sama kayak listening sih sebenarnya ya, vocabnya. Tapi yang saya sampaikan berkali-kali, vocab itu cara belajarnya bukan hafalan, teman-teman, tapi teman-teman praktek. Prakteknya gimana? Ya kalau TOEFL, teman-teman, kalau listening ya sering-sering ngerjakan listening, kalau dapat vocab baru ditulis. Kalau misalkan di reading, teman-teman nanti sering-sering ngerjakan soal reading, kemudian kalau dapat vocab baru, teman-teman tulis. Gitu ya. Untuk cara mengerjakannya sudah kita bahas kurang lebih nanti untuk 3 hari ke depan. Jadi mulai hari ini sampai hari Minggu. Gitu ya, teman-teman. Waktunya per soal berapa detik, Mister? Nah, sebenarnya waktunya akumulatif ya, teman-teman. Maksudnya akumulatif itu jadi 50 soal itu waktunya 55 menit. Jadi bisa dibilang kalau di rata-rata ya, teman-teman, satu soal itu teman-teman hanya punya waktu 1 menit. Gitu. Jadi makanya ini perlu dipersiapkan dengan sering-sering latihan supaya teman-teman terbiasa, terutama dengan cara mengerjakannya atau tip triknya tadi. Ya, kalau teman udah terbiasa dengan tips sama triknya tadi itu akan gampang seperti itu. Sir, pertemuan terakhir kapan ya? Setelah itu ujian. Betul. Pertemuan terakhir nanti kalau insya Allah ya teman-teman, kalau nggak Minggu ya Senin. Nah, kalau Sabtu nanti kita bisa kelas ya, nanti kita Sabtu tabrak aja ya, teman-teman. Minggu nanti juga kita kelas karena mengganti kapan hari yang saya kosong. Gitu ya, saya off itu. Kalau bisa, tapi nanti kalau ada perubahan pasti saya umumkan di grup. Gitu ya, teman-teman. Kemudian tips dan triksnya, Mister. Kadang menyambungkan ide paragraf satu. Nah, yang tadi, Miss, yang kita pelajari hari ini itu adalah tips dan triks. Makanya di awal saya sampaikan, umumnya orang itu mengerjakan pasti dibaca teksnya dulu. Nah, tipsnya jangan teman-teman. Karena tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan. Ya. Dan teman-teman nanti pasti pun kalau sudah membaca teks itu pasti ketika mengerjakan baca lagi dan itu sangat membuang waktu dan tenaga tentunya ya. Nah, daripada bolak-balik, teman-teman baca dulu aja soalnya, pahami soal itu cara mengerjakannya bagaimana dari 3 yang akan kita pelajari nanti. Nah, kemudian lakukan yang sudah kita pelajari, terus hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu, Miss. Ya. Tabrak. Oke, teman-teman. Jadi kalau semakin cepat teman-teman selesai nanti. Nah, kalau misalnya sama admin belum dikirimkan link untuk tesnya, berarti teman-teman masih ada waktu untuk belajar. Seperti itu. Nah, kalau ujiannya itu bukan ranah saya ya, teman-teman. Jadi yang menghandle ujian nanti bukan saya. Jadi kalau teman-teman tanya tentang ujian, saya nggak bisa jawab, teman-teman ya. Nanti yang memberikan adalah lembaga. Nah, kalau yang bulan lalu itu teks apa namanya? Ujiannya itu di tanggal 2 untuk bulan kemarin atau periode kemarin ya. Yang untuk sekarang saya nggak tahu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman intinya persiapkan aja ya. Dan ujiannya yang saya sampaikan kemarin ada beberapa hari kalau nggak salah 1 minggu. Dan teman-teman punya kesempatan 10 kali tes dengan soal yang sama. Makanya teman-teman di awal saya sampaikan kalau teman-teman selalu masuk, nanti akan ada reward buat teman-teman, yaitu teman-teman akan dapat pembahasan tesnya. Supaya kalau teman-teman ingin remedi itu bisa tahu, misalkan sebelumnya saya yang salah di sini, harusnya ini, alasannya kenapa? Nah, itu sudah saya buatkan. Ya, kalau teman-teman selalu datang buat reward gitu ya. Kemudian apakah mainly discuss atau topics of the passage itu bisa di kalimat terakhir setiap paragraf? Jawabannya kalau di setiap kalimat terakhir di setiap paragraf jawabannya tidak bisa, Mister. Hati-hati ya, teman-teman. Karena di kalimat terakhir itu malah justru biasanya itu malah yang paling nyeleneh, yang paling tidak nyambung karena biasanya itu contoh. Kalau nggak gitu biasanya intermezzo, sesuatu yang bahkan tidak nyambung dengan topik sentence. Seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman yang saya sebutkan ya, yang kita bahas hari ini, topik sentence
atau main idea, teman-teman cukup baca di topik sentence-nya saja, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tenang aja ya, teman-teman. Ada temennya. Kalau teman-teman merasa reading ini kurang, saya belum pernah. Reading bener semua, belum pernah. Oke, saya yang sering bener semua itu cuman di structure. Listening saya juga belum pernah, teman-teman. Jadi di sini yang saya sampaikan di awal dulu ya, kita di sini belajar bareng, teman-teman. Seperti itu. Mister kadang nggak bisa translate. Tidak apa-apa, Miss. Karena memang yang saya sampaikan tadi, kita kadang terbatas dengan vocab. Nah, caranya menutup keterbatasan keterbatasan itu, teman-teman sering-sering latihan. Terutama kalau nanti teman-teman setelah program mau mengikuti program saya, nah kebetulan saya punya soal-soal yang baru-baru keluar. Siapa tahu nanti ketika teman-teman tes, nanti dapat soal tersebut, terutama di reading ya. Reading itu kalau kita punya background-nya atau kita punya pengetahuan tentang yang ditanyakan teman-teman, itu ngerjakan itu enak banget. Dibandingkan kalau kita benar-benar buta atau nggak tahu yang dibahas itu tentang apa gitu ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman setelah program kalau mau berniat ngambil tes yang asli dari ITS, pengen ikut program tersebut membahas soal-soal asli ITS karena videonya saya private nanti teman-teman di YouTube. Takutnya nyebar soalnya. Dan saya harap buat teman-teman yang nanti ikut jangan disebarin ya teman-teman. Jadi buat belajar sendiri aja. Mister dulu pernah ada soal sinonim di reading, ada tips untuk kerjain soal sinonim. Nah, untuk soal sinonim kita bahas hari kedua, Mister, di reading. Jadi reading itu ada 3 cara, teman-teman. Makanya nanti kita bahas selama 3 hari. Seperti itu ya. Selesai program ini kapan ya? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kalau nggak Minggu ya Senin. Tergantung kita tabrak atau enggak. Bahkan kalau misalkan Sabtu Minggu ini kita nggak bisa kelas pengganti ya Selasa nanti selesainya ya teman-teman. Tapi saya harap besok kita bisa kelas ya teman-teman. Dan Minggu supaya Seninnya teman-teman ada waktu untuk bersiap-siap sebelum tes. Tapi kalau sama admin dikirim tesnya hari Senin ya nggak apa-apa karena tesnya itu setahu saya 1 minggu atau beberapa hari kok teman-teman. Kapan Sir itu kelas yang khusus seperti Mister sampaikan? Nah, nanti kita bahas di hari terakhir reading, Mister. Hari Minggu kalau nggak hari Senin gitu ya. Karena eh, saya pengen teman-teman fokus dulu dengan yang kita pelajarin dulu. Nah, untuk informasi-informasi tambahan, nanti kalau teman-teman pengen tanya-tanya mengenai pengalaman tes TOEFL dan sebagainya, nanti kita bahas di reading hari terakhir. Oke, hari Minggu atau hari Senin gitu ya. Sabtu Minggu aja mudah-mudahan bisa kelas. Amin teman-teman. Nah, semoga tidak ada kendala ya. Besok kita lihat seperti itu. Saya soalnya tes hari Minggu malam. Tes apa, Mister? Tes ITS. Boleh tahu daftarnya di mana, Mister? Daftarnya di lembaga namanya apa? Karena sejauh ini, oh berarti Bappenas ya? Bappenas yang ikut EES Foundation ya? Oke, kalau tapi saya baru tahu ini sih, maksudnya tesnya itu malam, saya baru tahu ini karena sejauh selama saya tes online ya, teman-teman, itu kalau nggak pagi banget, karena memang Bappenas itu jadwalnya agak lucu, kadang setengah enam pagi, sorry, bukan setengah enam, maksud saya setengah 7 WIB itu udah mulai masuk Zoom. Kemudian saya tes tanggal 4 Februari di Colorado Bengkulu. Semangat, please. Kalau saya tidak menyarankan Colorado Bengkulu, teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalau udah terlanjur, that's okay. Colorado Bengkulu itu menurut saya apa ya paling tidak ramah penjaganya. Kalau menurut saya ya teman-teman. Nanti kita cerita-cerita di akhir aja teman-teman. Ada yang malam kalau penuh pagi dan malam. Oh mungkin dibuat grup seperti itu Mister. Saya baru tahu tapi untuk Bapnas yang ini ya. Karena Januari Februari itu ramai banget yang antri tes. Betul teman-teman. Yang pernah saya sampaikan kemarin ya. Kebanyakan itu memang daftar tesnya itu pada mendadak. Misalkan butuhnya terakhir tanggal 6 Februari atau tanggal berapa Februari itu untuk syarat LPDP biasanya ya LPDP gelombang pertama ini. Nah, akhirnya mendadak pada rebutan akhirnya rebutan kursi seperti itu. Jadi biasanya itu penuh-penuh di mana-mana teman-teman. Bisakah Sir hari Minggu tips and triknya? Sepertinya bisa. Kita usahakan ya teman-teman. Semoga hari Minggu kita bisa tutup programnya. Kita selesaikan programnya. Artinya besok kita tabrak kelas kalau bisa. Gitu ya. Intinya semangat teman-teman, jangan pesimis dulu. Hajar latihannya. Kalau butuh apa-apa silahkan japri saya. Gitu ya. Thank you so much for today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day guys. See you next time.